Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Qurratu Ainin dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 6C akan mempresentasikan tentang Afrika Utara. Negara-negara di Afrika Utara yaitu yang pertama yaitu Mesir. Letak astronomis negara Mesir yaitu 22 derajat lintang utara sampai 31 derajat lintang utara dan 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur. Sedangkan luas wilayah sekitar 997.739 km persegi. Mesir ini mencakup semenanjung Sinai. Mesir sendiri berbatasan dengan Libya di sebelah barat, Sudan di sebelah selatan, Laut Mediterania di utara, dan jalur Gaza, Israel, dan Laut Merah di sebelah timur. Negara Mesir sendiri memiliki iklim ekstrim dan gersang, sehingga sebagian besar populasi terkonsentrasi di sepanjang lembah Nil yang sempit dan delta sungai Nil. Macam-macam flora dan fauna yang ada di negara Mesir ada banyak macam, yaitu flora yang termasuk di dalamnya yaitu pohon akasia, bunga teratai, lettuce, pohon kurma, semak papirus, gandum, kapas, dan juga tebu. Sedangkan fauna yang berada di negara Mesir ini burung ibis, buaya Nil, elang Mesir, kuda Nil, gerbil, jerboa, gezel, kobra, dan juga flamingo. Yang selanjutnya yaitu mayoritas dari penduduk Mesir menetap di pinggir Sungai Nil yang sebagian besar daratan merupakan bagian dari gurun Sahara yang jarang dihuni oleh manusia. Mayoritas penduduk negara Mesir menganut agama Islam dan sisanya menganut agama Kristen Koptik. Nah, untuk ekonomi Mesir sangat bergantung pada pertanian, media, ekspor minyak bumi, ekspor gas alam, dan juga pariwisata. Mesir juga digolongkan sebagai negara maju di Afrika. Mesir juga merupakan negara pertama di dunia yang mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua yaitu negara Aljazair. Letak astronomis negara Aljazair berada di antara 19 derajat sampai 30 derajat lintang utara dan 9 derajat sampai 12 derajat bujur timur. Aljazair sendiri meliputi area seluas 2.381.741 km persegi. Nah, negara Aljazair ini memiliki iklim kering ke semi kering dengan musim dingin ringan dan musim panas, meskipun bervariasi dengan cuaca yang lebih ekstrim di dataran tinggi negara. Vegetasi Aljazair yang bervariasi meliputi daerah pesisir, pegunungan, dan padang pasir yang berumput yang semuanya mendukung berbagai satwa liar. Nah, negara Aljazair berbatasan dengan negara Libya di sebelah timur, berbatasan dengan Mali dan Mauritania di sebelah barat daya. Berbatasan juga dengan Sahara Barat di sebelah barat, sedangkan di sebelah barat laut Aljazair adalah negara Maroko. Negara Aljazair sendiri termasuk dalam negara berkembang. Nah, jenis-jenis flora dan fauna yang ada di negara Aljazair juga sangat banyak. Faunanya termasuk dalam babi hutan dan serigala. Kera barbari adalah satu-satunya monyet asli. Ular, biawak, dan banyak reptil lainnya dapat ditemukan hidup di antara berbagai hewan pengarat di seluruh daerah semi kering di negara Aljazair. Untuk flora yang ada di negara Aljazair yaitu semak macia, pohon zaitun, cedar, dan tumbuhan runjung lainnya. Daerah pegunungan memiliki hutan cemara yang luas, yang termasuk di dalamnya ada pinus Aleppo, juniper, dan pohon ek yang selalu hijau. Nah, dan beberapa pohon gugur seperti agave dan berbagai pohon palem tumbuh di daerah yang lebih hangat. Yang ketiga yaitu ada negara Tunisia. Tunisia terletak di antara garis lintang 30 derajat
dan 38 derajat utara dan 7 derajat dan 12 derajat bujur timur. Negara Tunisia sendiri memiliki iklim Mediterania di utara dengan musim hujan yang hujan ringan dan musim panas yang kering. Selanjutnya, negara Tunisia adalah satu-satunya negara demokrasi di dunia Arab. Ia memiliki indeks pembangunan manusia yang tinggi. Di negara Tunisia juga memiliki perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa dan merupakan anggota dari La Francophonie, Uni untuk Mediterania. Tunisia sendiri berbatasan dengan Aljazair di sebelah barat, Libya di sebelah tenggara, dan Laut Mediterania di utara dan juga di timur. Yang selanjutnya seputar negara Tunisia. Negara Tunisia adalah negara yang berorientasi ekspor dalam proses liberalisasi dan privatisasi ekonomi yang walaupun rata-rata pertumbuhan PDB 5% sejak awal 1990-an telah menderita korupsi yang menguntungkan elit yang terkait politik. Negara Tunisia memiliki ekonomi yang sangat beragam, mulai dari pertanian, pertambangan, manufaktur, dan produk minyak bumi hingga pariwisata. Yang kedua, sektor industri terutama terdiri dari manufaktur pakaian dan alas kaki, produksi suku cadang mobil dan mesin listrik. Meskipun Tunisia berhasil tumbuh rata-rata 5% selama dekade terakhir, negara ini terus mengalami tingkat pengangguran yang tinggi, terutama di kalangan kaum pemuda. Yang ketiga yaitu mayoritas populasi Tunisia sekitar 98% adalah Muslim, sementara sekitar 2% mengikuti agama Kristen dan Yudaisme atau agama lainnya. Negara Tunisia adalah salah satu negara berkembang bahkan tergolong makmur di benua Afrika. Jenis-jenis flora dan fauna yang ada di negara Tunisia juga cukup banyak. Macam dari flora yang ada di negara Tunisia yaitu hutan dan hutan pinus serik, hutan Barberi tuya, hutan kayu X gabus. Macam-macam fauna yang ada di negara Tunisia yaitu populasi Adax, Dama Gezel, dan Zodarion pusio. Hewannya seperti yang ada di gambar yang sudah tertera. Negara selanjutnya yang ada di Afrika Utara yaitu negara Libya. Letak astronomis negara Libya yaitu berada pada 19 derajat lintang utara hingga 34 derajat lintang utara dan 9 derajat bujur timur hingga 26 derajat bujur timur. Libya sendiri berbatasan dengan Laut Tengah di sebelah utara, negara Mesir di sebelah timur, negara Sudan di sebelah tenggara, Chad dan Niger di sebelah selatan, serta Aljazair dan Tunisia di sebelah barat. Yang selanjutnya, negara Libya memiliki cadangan minyak terbesar ke-10 dari negara-negara lain di dunia dan produksi minyak tertinggi ke-17. Dengan wilayah seluas hampir 1,8 juta kilometer persegi, negara Libya ini adalah negara terbesar keempat di Afrika menurut luas wilayah dan ke-17 terbesar di dunia dan termasuk dalam negara berkembang. Sistem parlementer, pemerintahan sementara, republik parlemen, dan republik konstitusional termasuk sistem pemerintahan yang ada di negara Libya. Ekonomi di negara Libya terutama tergantung pada pendapatan dari sektor minyak yang menyumbang lebih dari setengah PDB dan 97% ekspor. Libya memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di Afrika dan merupakan kontributor penting bagi pasokan global minyak mentah. Nah, akibat perang saudara yang berlangsung sejak Februari hingga Oktober 2011, pemerintah hak di negara Libya yang pada saat itu telah berkuasa selama lebih dari 40 tahun
tumbang, dan Libya memasuki periode pemerintahan oleh suatu pemerintahan sementara yang disebut Dewan Transisi Nasional atau NTC. NTC akan mengawasi tahap pertama suatu transisi menuju demokrasi, di mana setelah itu lembaga tersebut akan bubar dan digantikan oleh suatu Dewan Perwakilan. Gambar-gambar di samping termasuk flora dan fauna yang ada di negara Libya. Negara yang kelima yaitu ada negara Maroko. Negara Maroko yang secara astronomis berada di antara 27 derajat sampai 36 derajat lintang utara dan 1 derajat sampai 14 derajat bujur barat. Negara Maroko berbatasan dengan Samudra Atlantik Utara di barat dan Laut Mediterania Barat di utara. Agama resmi dan mayoritas di Maroko adalah Islam, dan bahasa resmi adalah bahasa Arab dan Berber. Bahasa Arab Maroko disebut sebagai Darija, dan Perancis juga banyak digunakan. Maroko adalah anggota yang berpengaruh dari Liga Arab. Negara tersebut memiliki ekonomi terbesar kelima di Afrika. Maroko terbentang dari Laut Mediterania dan Samudra Atlantik di utara dan barat, masing-masing ke daerah pegunungan besar di bagian dalam hingga Gurun Sahara dan di ujung selatan. Politik Maroko terjadi dalam kerangka monarki konstitusional parlementer, di mana Perdana Menteri Maroko adalah kepala pemerintahan dan sistem multipartai kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah. Negara Maroko dianggap sebagai ekonomi yang relatif liberal yang diatur oleh hukum, penawar, dan pemerintahan. Flora khas yang ada di Maroko yaitu pohon jujube dan damar. Fauna yang ada di Maroko, serigala, unta, kumbang, dan juga rusa. Negara Maroko telah menjadi pemain utama dalam urusan ekonomi di Afrika dan merupakan ekonomi Afrika kelima terbesar menurut PDB. Yang terakhir ada negara Sudan. Negara Sudan ini letak astronomis di antara 8 derajat lintang utara hingga 23 derajat lintang utara. Wilayahnya cenderung dataran datar dengan beberapa pegunungan. Negara Sudan ini berbatasan dengan Mesir di utara, Laut Merah di timur, Laut Eritrea di timur, Ethiopia di tenggara, Afrika Tengah di barat daya, Chad di barat, negara Libya di barat laut, dan Sudan Selatan di selatan. Negara Sudan termasuk dalam negara berkembang. Sumber daya mineral tersedia dengan jumlah yang sangat berlimpah di Sudan, seperti asbes, krom, kobalt, tembaga, emas, granit, gipsum, besi, kaolin, timah, mangan, mika, gas alam, nikel, minyak bumi, perak, uranium, dan juga seng. Sistem pemerintahan Sudan adalah sistem pemerintahan republik presidensil, yaitu sistem pemerintahan yang kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah presiden. Fauna yang ada di negara Sudan yaitu cetah Sudan, jerapah Nubia, zebra tanpa surai. Sudan terletak di Afrika Utara dengan garis pantai sepanjang 853 km atau 530 mil yang menghadap Laut Merah. Sudan memiliki perbatasan darat dengan Mesir, Eritrea, Ethiopia, Sudan Selatan, Republik Afrika Tengah, Chad, dan juga Libya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.